Menulis itu memang tidak bisa membuat kita kaya. Oh, iya. Menulis tidak bisa membuat kita kaya loh, tapi bisa menjadi jalan untuk kaya. Baca, nggak masalah jadi nggak jadi penulis, nggak masalah kamu jadi pembaca. Tapi kalau kamu mau jadi penulis, harus jadi pembaca. Jadi ilmu baru ini, Iya. pemirsa. Jadi itu barangkali tips ini yang kita bisa dapatkan hari ini. Jadi memperbanyak membaca lah. Iya, Apalagi apalagi di mereka yang, masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa pemula lah gunakan, kan. iya, Iya. pemula itu bisa kita gunakan untuk membaca, terus kemudian berlatih menulis. Gitu. Kuncinya kalau mau jadi penulis, tipsnya ya, Iya. atau triknya itu kalau mau jadi penulis ya berlatih menulis. Namanya juga menulis. Iya. Kamu nggak bisa baca banyak teori kayak itu. Teori bagaimana cara menulis cerpen yang baik. Iya. Paragraf pembuka harus menarik. Harus diawali dengan ini. Nah, yang menarik ini maksudnya seperti apa? Kita tidak akan tahu apakah ini menarik atau tidak kalau kita tidak menuliskannya. Iya, Baru tidak kita tahu diterapkan. kalau kita menerapkannya. Jadi kuncinya ya berlatih. Iya. Berlatih dan berlatih. Itu baru bisa. Baru bisa menyimpulkan sendiri nanti. Iya, kalau mau jadi Iya. penulis kan harusnya berlatih. Kalau nggak berlatih nggak bisa. Dan di masa pandemi ini ya, saya lebih banyak menghabiskan waktu membaca dan menulis. Membaca, saya mau menulis apa, ya harus tahu apa yang mau saya tulis. Itu gunanya membaca. Jadi kalau kita sudah membaca, Iya. apa yang mau kita tulis itu kan gampang. Gampang, Mau bercerita tentang kondisi rumah si A misalkan. Tapi kita tidak tahu, tidak pernah masuk ke rumah itu, tidak pernah membaca. Iya, iya. Ya bagaimana kita mau menceritakannya? Kan begitu. Betul. Yang hari ini itu kira-kira berapa kalau sebelum pandemi itu berhasil membuat karya satu sebulan? Kalau sekarang berapa misalnya? Kalau dulu sebelum pandemi lebih sebelum menikah itu tiap hari tiap hari itu bisa 1 minggu bisa sampai 3 sampai 4 cerpen 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan bisa berapa ya? Bisa 10 lebih gitu bahkan Wow. dalam 1 bulan. Tapi kalau sekarang apalagi sudah menikah, saya lebih kepada memikirkan kualitas. Kalau dulu itu sebenarnya sebagai latihan juga. Jadi Yang penting produktif. yang penting produktif menulis karena kan di situ saya dulu sambil mengasah sebenarnya. Iya. Nah sekarang saya mengasahnya pelan-pelan karena saya rasa sudah cukup bisa untuk menulis dan menulis cerpen kayak gitu. Jadi saya memikirkan kualitas juga. Jadi Ya. tidak hanya memikirkan kuantitas kalau sekarang. Betul. Jadi ya 1 bulan kadang baru cuma 1. Itu pun kalau ada kadang sekarang. Tergantung apa yang menjadi kegelisahan saya. Kalau saya sedang gelisah, ada yang mau saya tulis, baru saya tulis gitu. Kalau tidak ada, enggak. Kalau beda dengan dulu, kalau dulu nyari-nyari saya, maksudnya idenya itu diada-adakan. Jadi saya nggak harus mendapatkan ide yang tampak kalau Iya. dulu. Jadi mengarang bebas lah dulu Yang gitu. penting Jadi terus seolah-olah mengada-ngada dulu gitu. Iya. Yang penting saya bisa mengetik bagaimana menulis paragraf, mendeskripsikan tokoh dan lain sebagainya. Iya. Kalau sekarang saya lebih memikirkan kualitas seperti itu. Nah, kebanyakan kan udah produktif ada, tetapi yang sulit ini Kak, apalagi masa pandemi itu malasnya minta ampun. Yang bertahan gitu Kak. Barangkali ada cara untuk bertahan mereka yang sudah mahir dalam kepenulisan, tetapi kan mereka kebanyakan yang enggan ataupun bertahan itu sulit lah sama saya. Iya, betul. Banyak teman-teman saya dulu, saya punya banyak teman dulu juga kita sama-sama nominator dulu di Iya. berbagai perlombaan gitu. Dan sampai sekarang tenggelam kayak Iya. gitu. Karena memang pada dasarnya saya dulu pernah berpikir juga untuk berhenti menulis. Barangkali pikiran ini juga yang dialami teman-teman yang sudah Iya. tenggelam menulis itu. Jadi dulu saya pernah berpikir untuk berhenti menulis selepas lulus kuliah. Kayak gitu. Kenapa saya mikir berhenti menulis? Karena saya pikir begini, menulis itu tidak menghasilkan apa-apa secara materi, secara materi loh, Iya, iya. secara materi. Jadi mau dimuat di media A itu susahnya minta ampun. Iya. Itu pun kalau dimuat dalam 1 Prosesnya bulan, ketat ya gitu. prosesnya ketat dan susah untuk dimuat. Jadi saya mikir gini, saya capek-capek cuma nulis gitu, nggak dimuat, nggak Iya. dapat uang. Akhirnya saya berhenti, bukan berhenti, ingin berhenti pada waktu itu sampai saya menjual laptop saya dulu. Saya hampir akhir kuliah beli laptop ya. Iya. Di situ sampai terakhir saya lulus saya jual laptop itu karena saya pikir sudah mau berhenti menulis dan lebih baik saya kerja di sebuah perusahaan ataupun di apapun itu yang menghasilkan uang yang nyata. Kalau di menulis itu kan anggaplah tidak nyata. Iya. Jadi kapan kita dimuat,
honornya pun kadang tidak langsung cair. Nah, Belum jelas. barangkali itu yang membuat teman-teman kemudian tenggelam di keunikan, lebih memilih pekerjaan Luar lain. itu, ya. Iya. Nah, kenapa kemudian saya bertahan di situ? Ada satu titik balik di situ. Tiba-tiba pada waktu itu ketika saya selesai menjual laptop tersebut ya, Ya. tiba-tiba itu saya dapat konfirmasi dari salah satu majalah Femina, dan itu mengabarkan bahwa cerpen saya dimuat di majalah tersebut. Saya disuruh kirim nomor rekening, disuruh kirim materai, tanda tangan materai, segala administrasi itu kirim balik. Akhirnya di situ kemudian saya dapat honor pada waktu itu 1 juta kurang berapa, intinya 1 juta itu dipotong pajak. Itu adalah honor terbesar selama saya menulis waktu itu. Dari situlah kemudian saya berpikir, oh barangkali saya diminta untuk menulis lagi. Akhirnya dari situlah kemudian saya komitmen bahwa saya akan tetap menulis kapanpun dan dalam keadaan gimana pun, karena saya percaya seperti yang banyak orang katakan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan saya kemudian dari situlah mencari anggaplah motivasi diri, melihat baca karya-karyanya orang yang sudah sukses. Ternyata menulis itu bisa menulis itu memang tidak bisa membuat kita kaya. Menulis tidak bisa membuat kita kaya loh, tapi bisa menjadi jalan untuk kaya. Betul. Iya kan? Iya. Dengan menulis bisa jadi jalan untuk kaya. Bisa. Dan sekarang geliat sekarang itu kan sastra itu sudah berkembang, hadiahnya besar-besar sekarang. Nah dari situlah kemudian saya berpikir bahwa ketika saya terus melalui proses itu sampai kemudian akhirnya saya bisa menulis, maka kemudian saya yakin ini akan menjadi jalan rezeki bagi saya kalau bicara materi. Iya, sampai akhirnya yang kemarin dapat penghargaan itu dari Bupati itu sampai itu gimana ceritanya? Itu sampai kemudian saya juara 2 lomba menulis cerpen yang diadakan Perpustakaan Sumeneb. Yang kemudian dianugerahi sama Bupati Sumeneb waktu itu Ki Busyro ya. Itu adalah hadiah terbesar setelah terbesar yang tadi. Jadi dapat hadiah saya dari nulis cerpen yang cuman saya tulis berapa jam ya, sampai dapat hadiah 4 jutaan kayak gitu. Itu yang juara 2 4 juta lebih kayak gitu. Nah dari situlah kemudian saya berpikir bahwa ternyata menulis ini menjadi jalan bagi saya, jalan untuk ini kalau ditekuni ternyata. Jadi antara pikiran dulu yang berpikir sempat mau berhenti menulis karena ya berpikirnya karya-karyanya tidak banyak dimuat, jarang dimuat. Saya berpikir wah mungkin saya tidak punya bakat di situ kemudian. Tapi kemudian akhirnya setelah dari Femina itu dan sampai sekarang banyak berseliweran di media dan lainnya, ya saya merasa bahwa saya punya passion di sini. Saya memang harus tetap menulis dan saya rasa ini akan menjadi jalan untuk saya menjadi menjadi lebih baik. Jalan menjadi kaya seperti itu bisa. Kan banyak novel-novel sekarang yang difilmkan itu dihargai berapa gitu kalau ngomong gitu. Jadi kalau berpikir seperti itu ya saya rasa bisa, semua orang bisa. Dan orang yang seperti itu yang sukses seperti Andrea Hirata, kemudian dan lain-lainnya ya yang sudah difilmkan dan udah menjadi kaya karena itu. Saya rasa prosesnya sama seperti saya dulu. Pasti seperti itu juga. Iya, artinya dari bawah. Nah, saya mikir di situ kemudian ketika saya pasti bisa mencapai puncak seperti mereka dan saya harus melalui proses itu. Semuanya pasti dilalui dengan proses. Kira-kira kalau yang favorit lah di dunia cerpen siapa kak? Sebelumnya kakak lah yang menjadi favorit. Bahkan sebenarnya menjadi panutan gitu. Penulis ya? Iya penulis. Kalau bicara penulis kadang saya gini, saya suka penulis A misalkan. Tapi ketika suka penulis A, otomatis kan kita suka semua karya-karyanya. Tapi kadang ada saya suka menulis A misalkan. Ada sebagian karyanya yang tidak saya suka gitu. Tapi sampai saat ini ya yang memang menjadi favorit saya Seno Gumira Dharma. Saya masih suka dia bercerita kayak gitu. Di samping banyak penulis-penulis lainnya yang saya suka juga seperti Nukil Amal, Avianti Arman, terus Intan Paramadita, Ugoran Prasad dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya suka juga. Eka Kurniawan saya suka juga kemudian. Tapi menariknya kakak sendiri itu lebih menyentuh lokal Madura. Itu yang menginspirasi kakak saat itu karya-karyanya kan rata-rata seperti itu ya. Madura ya. Iya, betul. Lokal Madura itu bagaimana sih kak? Sebenarnya saya menulis Madura karena memang pertama saya tinggal di Madura dan sebelum pindah ke Pamekasan saya tinggal di Sumeneb, tinggal di sebuah desa. Kultur desa berbeda. Desa apa itu kak? Batang-Batang. Oh iya. Kultur desa dengan
perkotaan itu berbeda. Di desa itu banyak sekali kearifan lokal yang kita bisa temui. Maka dari situlah saya menulis tentang Madura, tentang kearifan lokal. Jadi kan gampang kalau kita menulis apa yang kita alami, apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu lebih gampang kita menulisnya. Menulis Lebih tentang, ngerti ya? iya, artinya apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita rasakan. Nah, itulah kemudian yang menjadikan karya-karya saya itu bernuansa Madura. Jadi karena memang kehidupan saya pada waktu itu, jadi lebih mudah saya mengungkapnya, lebih detail kayak gitu. Iya. Ternyata banyak dari keilmuan yang bisa kita raih, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Kak, untuk bisa melanjutkan produktivitas, bahkan jauh lebih itu menambah imunitas perihal materi kita, bisa menumbuh membesarkan kehidupan kita, produktivitas kita, bahkan memenuhi kehidupan kita sudah dipaparkan sempurna. Barangkali ada terakhir Kak, ini Kak, tips mereka mungkin belum punya ini keahlian di CRPNS, itu modalnya gimana Kak? Barangkali teman-teman nanti tergugah gitu ya, sehingga melahirkan CRPNS muda juga seperti Kak Zainul Mutakin. Sebenarnya begini, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi penulis. Iya. Tidak bisa menyuruh orang jadi penulis ini, kamu tidak harus jadi penulis. Yang penting harus jadi pembaca lah. Yang utama itu pembaca. Yang pertama, kalian harus jadi pembaca, tidak harus jadi penulis. Mengingat ada pertanyaan dari teman-teman, ngapain sih kamu jadi penulis gitu katanya. Pertanyaan ini muncul ketika banyak teman-teman yang mau jadi penulis instan. Ada yang plagiasi, kasus plagiasi sekarang marak kan, hingga muncul pertanyaan, ngapain sih kamu jadi penulis? Tujuanmu jadi penulis apa? Itu kan. Ya karena banyak yang mau jadi penulis tapi instan. Iya, instan. Kalau benar-benar mau jadi penulis, otomatis dia punya keinginan. Nah, dari keinginan itu sudah menjadi modal. Itu yang pertama. Yang kemudian, terkadang kita itu berpikir seperti ini. Bakat. Kita terkadang mengatakan, saya tidak bakat. Saya tidak bakat nulis gitu kan. Saya tidak bakat nulis cerpen, saya tidak bakat nulis ini kayak gitu. Nah, saya kemudian bertanya kepada teman-teman di setiap forum gitu ya, ketika mengisi acara-acara saya bertanya, apakah saya sebelum menjadi penulis seperti sekarang, seperti sebelum karya saya dimuat di banyak media, sebelum orang-orang mengenal saya sebagai penulis, apakah ada yang bilang saya bakat menulis? Nggak ada. Nggak ada ya. Ketika SMP atau ketika SMA saja, nggak ada yang bilang saya bakat. Kamu memang bakat nulisnya? Nggak ada. Barulah kemudian ketika cerpen saya nongol di banyak media, banyak teman yang bilang, iya, si Zainul Mutakin itu emang bakat nulisnya. Loh, artinya apa dari sini? Kita bisa menarik kesimpulan kan? Menarik benang merahnya di situ apa? Artinya bakat itu muncul setelah kalian berusaha. Iya. Ya kalau mau menjadi penulis kayak gitu. Dan yang terpenting juga menjadi penulis ataupun mau jadi cerpenis cerpenis, ya harus mencintai. Kalau nggak cinta nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Harus punya dorongan, harus punya motivasi di dalam dirinya. Itu harus ada dulu. Terserah motivasinya mau apa saja. Seperti yang saya bilang tadi. Kamu mau menulis karena ingin karena perempuan, oke, enggak masalah. Kamu ingin menulis karena uang, enggak masalah. Kamu menulis ingin terkenal, enggak masalah. Sebagai penggugah ya? Iya, sebagai penggugah. Tapi di situ kemudian harus punya komitmen. Nggak bisa kalau nggak punya komitmen di situ. Seperti kamu mengejar perempuan kayak gitu kan. Kamu harus mendapatkan itu, apapun yang kamu lakukan kan untuk mendapatkan itu. Sama seperti menulis. Kamu akan melakukan apapun untuk bisa menjadi penulis, untuk bisa menjadi cerpenis kayak gitu kan. Jadi harus mencintai dulu, harus cinta dulu. Cinta itu bisa tumbuh ya dengan adanya motivasi. Motivasinya itu terserah apapun kayak gitu. Harus kuat gitu, harus kuat menanamkan motivasi dalam diri kalian. Ya, saya mau jadi cerpenis. Ya harus banyak berlatih di situ kemudian. Bisa itu kemudian. Terkadang seperti ini, banyak teman-teman dari angka 1 sampai 10 misalkan, dia sudah berjalan sampai di angka 9. Nah, ketika mereka sudah sampai di tangga 9 ini, disitulah kemudian banyak teman-teman yang berpikir, wah,
saya sepertinya tidak bakal nulis, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan menulis. Akhirnya dia turun ke tangga Iya, satu, iya, padahal tinggal satu langkah lagi. Nah itu, Iya, iya. dan itu banyak sekali teman-teman saya seperti itu. Pada umumnya seperti Ya, itu ya Kak. banyak teman-teman yang sudah ngasih cerpennya, karyanya ke saya baca, oh bagus, bagus, bagus. Ternyata sampai sekarang saya lihat sudah tidak berkarya lagi. Padahal saya rasa dia sudah di tangga 9 seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zainal Mutakin sudah menghadiri pada channel kami, dan tadi sudah diberikan tipsnya bahwa modal utamanya adalah membaca. Betul. Betul. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami dan tim. Barangkali Kak, nanti bagaimana cara menghubungi Kakak bisa ya Bisa dilihat di bawah ini ya. Langsung di bawah ini. Di bawah nanti ini ya. ada tulisannya. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak waktunya Sama-sama, sudah sama. hadir di channel Syarofi Channel. Semoga ini menginspirasi dan mengedukasi teman-teman yang lain untuk juga membaca dan menulis.